Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Ibu Lia akan bertanya mengenai coronavirus, COVID-19 dan bahaya narkoba. Langsung saja ya Bu. Iya boleh. Dengar-dengar katanya ada coronavirus dan COVID-19. Ya. Di sini saya akan bertanya, apa sih Bu perbedaan coronavirus dan COVID-19 itu? Oke, pertanyaan bagus ya kita. Jadi perbedaan antara coronavirus dengan COVID-19 adalah kalau coronavirus adalah virus dari keluarga Coronaviridae yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Sedangkan COVID-19 adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh keluarga coronavirus yang sekarang ini, yang sedang mewabah sekarang ini ya, yang menjadi pandemi yang ditemukan di Wuhan pada bulan Desember 2019. Itu jenis yang SARS-CoV-2. Sebelumnya ada SARS-CoV-1 yang pernah mewabah di sekitar tahun 2013-an. Nah, kalau yang sekarang sedang mewabah ini penularannya lebih cepat. Jadi sampai terjadi lockdown di beberapa negara. COVID-19 itu kan jenis penyakit ya Bu. Ya. Biasanya penyakit itu ada gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala COVID-19 itu apa saja Bu? Gejala dari COVID-19 ya. Gejala dari COVID-19 yang pertama, si penderitanya itu mengalami demam di atas suhu 38 derajat. Kemudian mengalami flu, baik ringan maupun berat. Juga ada batuk kering. Dan yang terbaru sekarang ditemukan juga ada gangguan pada lambung. Jadi ciri-cirinya mirip dengan flu. Namun pada gejala yang lebih parah itu akan menyebabkan pneumonia. Jadi nanti kalau misalkan di ronsen, gambaran paru-parunya putih, udah nggak hitam lagi. Seberapa bahayanya sih Bu COVID-19 ini? Seberapa bahaya, sejauh yang kita lihat cukup membahayakan ya. COVID-19 ini kenapa lebih membahayakan? Karena persebarannya lebih cepat daripada penyakit sejenis yang pernah ada. Oleh karena itu kita sangat wajib melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana manusia-manusia itu bisa terinfeksi COVID-19? Bagaimana prosesnya ya? Iya. Nah, COVID-19 ini kan menular melalui percikan kecil atau droplet. Misal, ada orang A, dia menderita COVID nih, terus dia ada komunikasi secara langsung dengan orang B. Nah, tanpa masker. Kemudian dia batuk nih, batuk nempel ke anggota tubuh orang yang sehat. Orang yang sehat itu misalkan dia ngucek-ngucek mata, megang hidung, megang mulut, nah itu dia akan terkontaminasi. Jika ada seseorang yang mengalami gejala yang mengarah ke COVID dan ada kontak erat dengan orang penderita COVID selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, atau orang itu sudah melakukan perjalanan ke wilayah terjangkit, maka perlu dilakukan swab PCR untuk menegakkan diagnosis. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? COVID-19 ini bisa ditularkan juga dari orang yang statusnya OTG ya, orang tanpa gejala tapi terkonfirmasi positif. Hanya persentase penularannya memang lebih kecil daripada orang yang bergejala berat. Jadi lebih baik kalau ada seseorang yang mengalami OTG, orang tanpa gejala, baiknya dia isolasi mandiri dan tidak bertemu dulu dengan orang yang sehat. Bisakah hewan-hewan peliharaan, biasanya kan orang-orang banyak melihara hewan seperti kucing, Bu, di rumahnya, kelinci atau bahkan anjing, itu bisa terjangkit COVID-19 nggak Bu? Kalau sejauh ini sih saya belum menemukan berita hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu menderita COVID ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan kontak dengan hewan peliharaan tersebut. Cara apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini? Cara paling bijaksana dan paling utama yang harus dilakukan adalah menjalankan protokol kesehatan 4M. Yang sebelumnya 3M, sekarang menjadi 4M. Pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Mungkin cukup ya Bu untuk pertanyaan mengenai coronavirus dan COVID-19. Sekarang kita beralih ke pertanyaan bahaya narkoba. Sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar kalimat
narkoba atau bahaya narkoba. Nah, sebelum kita bertanya ke yang lebih dalam, di sini saya akan bertanya, apa sih Bu yang dimaksud dengan narkoba itu? Narkoba ialah singkatan dari narkotika dan obat terlarang. Nah, asalnya dari mana sih narkoba itu? Bisa dari bahan baku tanaman atau bukan tanaman yang diproses baik secara sintetis maupun semi sintetis yang memiliki efek samping seperti menghilangkan rasa sakit, juga menghilangkan kecemasan, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Seperti yang kita ketahui dari berita-berita bahwa narkoba memberikan efek buruk bagi penggunanya. Efek apa saja Bu yang terjadi pada pengguna narkoba itu? Secara garis besar, efek samping pada pengguna narkoba itu ada dibagi menjadi 3 ya. Efek buruk terhadap kondisi fisik, kemudian yang kedua terhadap psikologis, yang ketiga terhadap lingkungan sosial si pengguna itu sendiri. Contoh efek narkoba terhadap fisik pengguna narkoba itu apa? Contoh efek fisik ya. Efek fisik yang pertama itu tentunya akan terjadi gangguan saraf. Jadi sarafnya terganggu akibat dari penggunaan obat-obat, contohnya obat antidepresan ya, obat penunda nyeri. Kemudian ada gangguan nanti dari fungsi hati, paru-paru, jantung, ada gangguan insomnia, pengecilan hati, memburuk kesehatan reproduksi, bahkan fungsi seksual akan menurun. Itu serem ya. Serem banget. Serem banget. Kalau bahaya narkoba terhadap psikologis contohnya seperti apa? Bahaya narkoba terhadap psikologis penggunanya, yang pertama, pengguna narkoba itu orang yang cenderung paranoid, selalu merasa ketakutan, lalu dia juga hilang konsentrasinya kurang, terus efek psikologisnya juga dia lebih tidak mau bergaul, kemudian sering berhayal, kehilangan percaya diri. Kalau kita perhatikan para pengguna narkoba itu, misalkan dia di sekolah nih kelihatan dia penyendiri, nggak percaya diri, nggak mau gaul sama orang. Itu ya kalau dari psikologisnya. Terus yang terakhir ya tadi efek narkoba yang terakhir, lingkungan sosial ya. Lingkungan sosial, pengguna narkoba itu rata-rata dia antisosial, yang tadi saya bilang, karena dari psikologis efeknya ke sosial ya, antisosial, lalu dia juga prestasinya terganggu, pendidikannya terganggu, masa depannya terganggu. Terus kalau masyarakat tahu dia seorang pengguna narkoba, banyaknya dia dikucilkan, banyak kan kasusnya ya, itu banyak narkoba tidak ditemenin. Lalu yang paling buruknya lagi akan menjadi beban untuk orang tuanya, keluarga malu, dirinya malu, masyarakat juga malu untuk berteman sama dia. Terakhir mungkin ya Bu, untuk pertanyaan bahaya narkoba, apa pesan Ibu untuk generasi penerus bangsa, khususnya warga SMA Negeri 3 Rangkas Bitung? Pesan saya untuk generasi penerus bangsa, khususnya warga SMA 3 tercinta, ialah simpel aja lah, narkoba hindari atau menyesal kemudian hari. Jadi pesan dari Bu Lia itu untuk para remaja, untuk siswa-siswa SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, karena narkoba itu sangat berbahaya bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Pesannya yang pertama, hindari atau nanti menyesal. Mending menghindari daripada nanti menyesal kemudian hari. Gitu ya. Mungkin cukup sekian wawancara mengenai coronavirus, COVID-19 dan bahaya narkoba. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.